Udah. Oke, sudah ya. Oke, selamat malam semuanya, Pak Tarigan, Mr. Park, Mbak Ana. Selamat malam. Kembali ya, setelah 2 minggu nih. Malam kembali. Terasa setelah 2 minggu. Tidak terasa 2 minggu sudah berlalu lagi. Kita ketemu lagi di Gemsong Live program. Dan kali ini kita ketambahan lagi satu special guest, yaitu Mbak Ana Hertriana Kusuma, selaku pelaku dari Mixed Marriage ya, yang merupakan juga salah satu tema program kita malam ini. Selamat malam, Bu. Saya Bu Ana atau Mbak Ana ini ya? Apa aja boleh. Mbak Ana biar lebih mudah nih kelihatan. Mbak Ana biar lebih mudah. Mbak Ana aja deh. Biar tambah mudah lagi ya. Iya ya, kita kembali lagi di live program ini. Oke. Gimana Mbak Ana sendiri, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat ya, Mr. Park sehat, Pak Tarigan juga sehat ya. Iya. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke tema kita ya untuk malam ini, yaitu mixed marriage atau pernikahan campuran ya dalam bahasa Indonesianya. Sebelum kita langsung saya tanya langsung apa nih hal-hal yang mungkin pertanyaan saya langsung ke Mbak Ana. Tapi sebelum itu mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya, apa sih itu sendiri mixed marriage, pernikahan campuran ini, mungkin apa yang berbeda dengan pernikahan biasa? Apa bedanya mungkin dari sisi aspek hukum sendiri dari Pak Tarigan ya, mungkin bisa sedikit menjelaskan ke teman-teman apa itu pernikahan campuran. Langsung saja. Iya. Oke. Selamat malam teman-teman juga dimanapun berada yang bergabung di acara live Gemsong ya untuk malam hari ini. Nah, kalau kita dengar selalu itu ada istilah mixed marriage, itu kan bahasa Inggris ya. Kalau kita tadi sudah diterjemahkan, sebenarnya terjemahannya menjadi perkawinan campuran. Nah, tentunya istilah ini dipakai secara umum merujuk kepada pengertian yang dituju di Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang Perkawinan. Jadi di Indonesia itu kita punya Undang-Undang Perkawinan, namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di sini dikasih pengertian yang disebut dengan perkawinan campuran itu secara bahasa sederhana, kalau ada ya, salah satu dari pihak yang menikah ini, pasangan ini, itu mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Artinya bahwa dua pasangan ini itu dia tunduk pada hukum yang berbeda. Kalau dia punya kewarganegaraan berbeda kan berarti ada dua hukum yang mengatur ya terkait pernikahan tersebut, sehingga menjadi campuran gitu ya. Nah, kira-kira mungkin sederhana seperti itu. Oleh karena itu perkawinan campuran menjadi unik dan mempunyai dimensi hukum yang lebih kompleks karena menyangkut dua hukum yang berbeda. Misalnya dalam konteks kita bicara orang Indonesia dan orang Korea, hukum Korea juga berlaku dan hukum Indonesia juga berlaku terhadap pasangan ini. Nah, oleh karena itu banyak kompleksitas yang akan terjadi sehingga mungkin hari ini bisa menarik juga dibicarakan, dan nanti dari pengalaman real Mbak Ana kan bisa menceritakan jangan-jangan memang nggak sulit ya, atau jangan-jangan memang kompleks. Nah, itu nanti bisa kita dengar dari Mbak Ana. Mungkin itu Randy sebagai pengantar aja ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Tarikan. Jadi saya juga kebetulan lagi mungkin banyak yang penasaran kira-kira kalau di Korea sendiri ya, mixed marriage atau pemegang visa F6 yang tujuannya untuk F6 kira-kira ada berapa orang, maupun dari berbagai negara maupun salah satunya Indonesia. Saya mau share sebentar ini data yang saya ambil dari imigrasi. Datanya ini per Oktober ya, Oktober 2020. Coba saya share dulu. Nah ini. Jadi totalnya itu yang saya cek dari data imigrasi ya, ada dari 2 juta, berapa ya? 2 juta, mungkin 2 juta ya Pak, Mr. Park ya, untuk
ini asing di Korea, Asing ya. orang asing di Korea ya. Ya, Jadi 1,8. 1,8 Yang terdaftar ya. yang Yang terdaftar terdaftar. 1,8 juta ya. 1,8 juta. Jadi Ya, itu yang dianggap long term, artinya lebih dari 90 hari. 90 hari yang mempunyai visa apa gitu ya, visa. Ya, dari macam-macam visa biasanya Iya, itu dihitung sekitar 100 Nah, juta 800. menariknya di sini dari 1,8 juta orang yang terdaftar, salah satunya 133.000 orangnya itu visa F6 atau mixed marriage ya. Dan salah satunya yang paling 3 negara yang paling banyak nih yang saya ambil nih adalah Vietnam nomor 1 41.000 ya. Terus yang kedua dari China 24.000 orang sama Filipina yang ketiga 11.000 orang. Nah, untuk Indonesia sendiri kalau saya cek ini datanya per Oktober 808 orang. Belum sampai 1.000 ya. Belum sampai 1.000 Ya, nih. belum sampai 1.000. Kemungkinan bisa setahun ini atau tahun ke depannya bakal tambah ini kayak tambah meningkat kalau ini sih menurut kalau saya lihat tiap tahunnya kayaknya meningkat terus. Kalau Dari digabung dengan F5 berarti udah mendekati 1.000 ya. Kalau ya Digabung mungkin dengan bisa F5 juga ya. kalau ini kalau sama F5 yang sudah ganti ini ya, yang sudah ganti mendekati 1.000. pisah. Ini datanya yang saya ini dari mana? Tapi mungkin bisa ditambahkan ini kalau misalnya hanya melihat data ini kan seolah-olah mixed marriage itu jumlahnya ini, padahal kan jumlahnya itu bisa lebih besar, bahkan mungkin 2 kali dari jumlah ini karena jadi mungkin Randy memulai bahwa di Korea itu kalau dia pasangannya menikah dengan orang Korea, maka dia mendapatkan visa F6 dulu kan. Betul. Nah, setelah sekian waktu dia bisa berubah mendapatkan visa F5 permanent resident. Kemudian ada juga yang mendapatkan kewarganegaraan Korea. Nah, sehingga jumlah ini saya kira lebih dari mungkin 2 kali lipat ya pernikahan internasional di Korea, dan trennya itu terus meningkat walaupun sempat ada penurunan, tetapi saya kira di tahun-tahun belakangan ini jumlahnya terus meningkat. Nah, kalau Mbak Ana sendiri sudah bisa apa nih, Pak? Saya F5. F5, kan sudah. Jadi nggak termasuk di angka ini. Termasuk di angka ini ya, sudah ini berkurang 1. Iya, jadi itu untuk permulaannya. Jadi data yang saya ambil dari imigrasi. Terus mungkin ini nih dari yang pelakunya sendiri Mbak Ana ini. Mungkin ada beberapa dari sisi dari Mbak Ana sendiri kalau tentang tren mixed marriage saat ini di Korea, khususnya di antara orang Indonesia, mungkin bagaimana Mbak Ana menilai tentang mixed marriage ini sendiri di Korea? Kalau di Korea ini saya tuh mixed marriage tuh ya memang lumayan, kalau yang saya temui ya itu lumayan banyak juga gitu loh, lumayan banyak juga dan memang banyak istilahnya tuh mixed marriage itu yang istilahnya tuh mereka tuh tidak ada tidak ada keinginan atau tidak ada suatu perjuangan untuk merubah ke F5 gitu loh. Kenapa? Karena memang prosesnya mereka pikir sulit gitu dibandingkan dengan dulu gitu loh. Dibandingkan dengan kalau dulu pas pada zaman saya ya tidak seberat sekarang gitu. Kalau sekarang itu sangat berat sekali untuk mendapat F5, akhirnya banyak kalangan mixed marriage itu udah deh pasrah aja deh gitu loh. Pasrah aja dengan apa yang terjadi gitu. Banyak sekali ya seperti itu karena sekarang kan perjuangannya harus berat ya, karena sekarang topik juga menjadikan salah satu syarat untuk mendapatkan F5. Kalau dulu waktu saya dulu tidak merupakan syarat gitu loh. Oh, tanpa topik, tanpa topik, KIIP juga. tanpa dulu. Saya dulu tahun 2005 kalau nggak salah, 2005 atau 2006 saya dapat F5. Oh. Sekarang udah minimal harus KIIP level 5 ya kalau mau ke F5 maupun untuk mixed marriage ini. Cuma kalau dulu itu isanya tuh poin-poinnya itu sangat banyak sekali gitu loh. Dan diutamakan memang yang menikah dan mempunyai anak itu lebih diutamakan untuk F5 dulu gitu loh.
Tapi selain itu juga kemampuan ekonomi suami juga sangat sangat dipertimbangkan sekali untuk mendapat F5. Jadi mempunyai anak dan kemampuan ekonomi suami dulu waktu zaman saya dulu. Seperti itu. Terus berarti awalnya Mbak Ana ini pakai ini dulu ya berarti awalnya dari F6 dulu kan waktu pertama Dulu kali kalau mungkin dulu zaman saya F2 F2 ya. ya? F2, Oh, F2. iya Dulu zaman iya. saya di F2. F Setelah 5 tahun tinggal di Korea, baru bisa mengajukan F5. setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun gitu. Itu juga dengan persyaratan-persyaratan yang harus ditetapkan oleh imigrasi pada saat itu. Iya iya. Dulu nggak mengalami kesulitan atau apa mungkin waktu F2-nya itu dari pengajuannya atau apanya itu? Alhamdulillah ya, Tuhan memberikan kemudahan kepada saya. Enggak ada. Kebetulan suami saya adalah pegawai negeri di Korea. Jadi prosesnya hanya 2 minggu saja. Hanya 2 minggu saja. Dan kebetulan saya sendiri juga pada saat mengajukan F5 itu sudah mempunyai anak 2. Jadi itu poin juga. Kemudian suami juga pegawai negeri. Jadi misalnya itu mudah prosesnya gitu. Tidak sulit orang lain. Iya iya. Oke, menarik ya kalau dulu, sekarang nggak entah kenapa malah agak diperketat ya untuk ininya sendiri. Tapi saya setuju. Saya setuju dengan kebijaksanaan pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan visa pernikahan ini, karena saya sendiri sebagai volunteer, sebagai pekerja sosial untuk di kalangan mixed married ini di Seoul, itu banyak sekali orang-orang yang menjadikan pernikahan itu suatu alat gitu loh. Jadi memang kok saya sangat menilai positif sekali dengan pemerintahan Korea, karena mereka lebih banyak melindungi kepada anak-anak yang akan dilahirkan gitu loh. Saya sangat setuju dengan prinsip seperti itu. Iya iya. Oke, mengenai visa ini mungkin dari Mbak Ana sendiri merasa ya kesulitan umum yang sering dihadapi mungkin oleh pasangan misalnya terkait mungkin visa ataupun aspek hukum mungkin selama ini ada kesulitan yang mungkin dihadapi? Jadi sebenarnya kalau yang saya dengar dan saya tanya kepada pelaku mixed marriage itu, kebanyakan mereka itu misalnya tuh pertama mereka tuh pada saat menikah dengan orang Korea, mereka berpikir bahwa kalau aku nikah dengan orang Korea pasti aku akan aman tinggal di Korea ini gitu loh. Dan bisa tinggal selamanya gitu loh. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Dan saya itu banyak sekali hal-hal yang harus kita sebagai mixed married, banyak sekali yang kita tuh harus belajar gitu loh. Hukum misalnya contohnya misalnya kalau misalnya banyak misalnya pasangan-pasangan yang bertengkar ya sampai KDRT gitu, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, mereka nggak tahu harus kemana gitu loh. Nah ini banyak sekali mixed married yang tidak tahu untuk proses-proses hukum itu. Jadi sebaiknya itu harus adanya penyuluhan. Tentang hukum, misalnya kalau terjadi kekerasan itu bagaimana, kalau misalnya proses penceraian itu gimana, mereka tidak tahu itu semua gitu loh. Jadi mereka buta sekali gitu loh. Jadi seperti masih itu. Kurangnya edukasi tentang itu ya, mungkin aspek-aspek hukumnya seperti apa, kalau misalnya terjadi KDRT terus atau apa, harus gimana, mereka masih buta mungkin ya, harusnya gimana ya, Dan apalagi lagi pula kebanyakan itu mereka itu istilahnya tuh banyak kendalanya adalah di bidang bahasa. Jadi mereka tidak berusaha keras untuk belajar bahasa Korea dengan benar. Gitu. Jadi mereka lebih senang diam di ketiak suami gitu loh. Seperti itu. Iya iya. Oke. Jadi apa namanya, cerita singkat aja nih mungkin dari Mbak Ana sendiri, kok awalnya kok sampai bisa memutuskan atau awalnya gimana kok bisa sampai ketemu dengan orang Korea, sampai harus memutuskan akhirnya sampai tinggal di sini, kira-kira hal apa yang memutuskan untuk Mbak Ana sampai pertamanya dulu tuh ya, saya pertama kali masuk Korea ini tahun 99 ya, lama sekali ya.
Tadinya saya sebenarnya nggak begitu tertarik. Saya nggak tahu Korea itu apa sih? Korea itu di mana saya nggak tahu. Cuma saya pada waktu itu, pada saat saya mulai remaja SMA, saya sangat tergila-gila dengan Jepang. Masa itu ya. Ya, dengan Jepang, dan saya ingin pergi ke Jepang, dan waktu itu saya juga belajar bahasa Jepang, budaya Jepang hampir kurang lebih 6-7 tahun seperti itu. Jadi saya ingin lari ke Jepang gitu loh. Ingin melihat Jepang gitu loh. Nah, Tapi nyangkut di Korea ya. tapi saya isanya tuh waktu itu isanya tuh di Indonesia sendiri juga kan trennya perusahaan-perusahaan Jepang ya gitu loh. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapat kesempatan untuk masuk ke Malaysia dan bekerja di perusahaan Jepang gitu loh. Nah, setelah dari sana saya tuh ingin ke Jepang, tapi visa untuk ke Jepang itu sangat sulit sekali gitu loh. Sangat sulit sekali. Memang saya punya jiwa jiwa merantaunya tinggi ya. Jadi ingin tahu gitu loh. Nah, pada saat itu saya baca koran Kompas, ada kesempatan training ke Korea Selatan gitu loh. Saya tanya, ini Korea Selatan tuh negara apa gitu, di mana gitu. Akhirnya saya lihat peta. Oh, Korea Selatan ternyata dekat dengan Jepang. Jadi saya masuk Korea Selatan, lalu saya ingin pergi ke Jepang. Tadi hanya berpikir seperti itu. Nah, akhirnya saya masuk ke Korea ini dengan visa training. Dulu saya training ke sini, masuk ke Korea ini. Tujuannya memang selain untuk menambah pengalaman juga, saya ingin mencari uang untuk menabung untuk melanjutkan S2 ke S2. Itu tujuan saya dulu. Seperti itu. Jadi awalnya Luar nggak biasa ya. ini ya. Awalnya nggak ada kepikiran mau ke Korea sama sekali. Awalnya cuma mau translate aja, mau mencolok di sini aja, mau ke Jepang kan awalnya. Betul. Iya ya, menarik ya. Jadi sekarang selesai menyesal atau gimana? Oh, tidak. Menyesal nggak ini? Tidak menyesal. Alhamdulillah saya 3 bulan saya harus menghabisi kontrak di Korea. Pada saat itu saya berjumpa dengan suami. Suami saya masuk satu perusahaan dengan saya, dia sebagai bagian teknisi di perusahaan tekstil wall tekstil gitu. Dan alhamdulillah suami saya sangat baik sekali. Ibu sendiri dari mana? Dari mana? Oh, saya dari Bandung. Dari Bandung. Bandung kan bukan itu kampung itu. Bukan. Jadi waktu nggak sengaja waktu kerja masih training di sana, terus akhirnya secara kebetulan ketemu suami yang sekarang ini ya, berarti ya ceritanya ya. Betul. Dan pada saat itu suami memang sedang belajar tentang Islam. Tapi saya tidak berpikir ingin menikah, tidak ada berpikiran itu. Cuma hanya sebagai teman saja. Teman yang mungkin tertarik dengan Indonesia dan juga agama juga mungkin ya, agama ya. Dia banyak sekali bertanya dengan saya, apa sih Islam itu? Kenapa sih orang-orang pekerja Indonesia tuh harus sholat, harus puasa gitu? Kok nggak capek sih gitu lah. Banyak hal seperti itu. Akhirnya setiap weekend suka saya bawa ke Islamic Center, biar orang Korea sendiri yang menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya. Karena saya kan bahasa Koreanya nggak bagus ya, gitu loh. Karena kan kalau agama itu kan tidak boleh asal menjelaskan ya, gitu loh, seperti itu. Oke, menarik ya. Berarti jadi bahasa Jepang juga lumayan ya nih kalau gini sekarang bisa ya 6-7 tahun belajarnya. Apa sih karena nggak dipakai, hanya bisa mendengar, hanya bisa mengerti saja. Iya. Wah. Tapi Konbanwa. Tahu ya Bapak tadi apa? Tahu ya, tahu. Selamat malam. Saya cuma arigato aja. Arigato. Jepang itu konbanwa. Ya senang aja sih. Tapi akhirnya kesampaian juga, sempat ke Jepang juga ya, tapi ya. Belum juga. Tadinya rencana tahun 2020 kita mau ke Jepang, tapi rencana itu Januari atau pertengahan Februari kita, tapi ternyata corona ya, jadi nggak jadi. Tahun 2000 sebelumnya kita coba ke Cina, karena kebetulan anak saya sendiri juga suka dengan belajar bahasa Cina, dan mereka juga suka dengan Jepang. Tadinya sebelum corona kita ke Cina, kemudian setelah itu 2020 kita rencananya mau ke Jepang, tapi belum kesampaian. Belum kesampaian ya. Belum tercapai. Iya ya, semoga aja mungkin tahun depan ya kalau corona ini
udah ini. Amin. Iya, iya. Oke, jadi dari Mbak Ana sendiri sih kan kebanyakan kan mungkin banyak dari kalau dari negara-negara yang lain ya, kalau dari udah F6 terus ke F5 bahkan kewarganegaraan langsung di ini. Kalau Ya. dari apa namanya Mbak Ana sendiri kira-kira ada ini apa keinginan atau hanya tetap di F5 saja atau gimana kalau dari Mbak Ana sendiri? Kebetulan saya tidak ada Tidak keinginan ada untuk ini berubah keinginan. menjadi warga negara Korea karena Hmm. kebetulan anak-anak saya sendiri sangat suka dengan Indonesia. Hmm. Jadi mereka kalau udah di Indonesia tuh mereka tuh nyaman gitu loh. Nyaman, nggak mau balik lagi ke Oh. sini gitu loh. Jadi kan Oh. jadi saya sendiri juga ya masalahnya kan kalau ke Indonesia juga harus ada sebagai apa sih wali ya, orang yang apa sih secara hukum di sana. Jadi ya udahlah biarkan saya yang untuk kalau ke Indonesia atas nama saya, kalau di Korea atas nama suami. Jadi anak-anak biar Oh. agar nyaman di dua negara dan mereka nyaman bisa tinggal di dua negara. Seperti itu. Oh. Jadi tidak Iya, ada. ya. Jadi anaknya sekarang udah dewasa atau masih ini ya, Anak saya paling besar, warganegaraan? SMA kelas 2 laki-laki, kemudian yang Hmm. kedua SMP kelas 3. Oh, berarti masih ini ya, masih belum menentukan warga negaranya berarti ya, untuk anaknya juga ya? Belum. Kebetulan anak-anak saya lahir itu sebelum 2006 Agustus yang apa double kewarganegaraan itu Pak Tarigan. Iya, iya. Jadi Oh, mengurusnya tidak bisa di kedutaan Korea, di kedutaan Indonesia di Korea, tapi harus ke Indonesia, ke HAM. Indonesia. Itu kayaknya ribet deh gitu ya. Udah deh biarin lah. Kalau misalnya memang anak saya ingin memilih Indonesia ya mungkin mengikuti di sana juga gitu. Itu silahkan. Gitu. Iya, Iya. iya. Oke. Saya sambil lihat apa namanya, mungkin ada pertanyaan langsung dari mana? Dari Facebook yang mungkin lagi nonton ini. Cuman kebetulan masih sama yang ditanyakan tentang visa kerja ya, masih belum ada yang Pekerja juga dilayani. mungkin saya ini masih untuk kuota ya, kuota tahun 2021. Saya mohon maaf kami sudah dapat datanya tapi kami masih belum apa namanya, post di Facebook kami. Kami masih mau rangkum dulu. Jadi dari data itu ada sekitar berapa ya? 51.000 ya kalau nggak salah, Mister Pak ya. termasuk seluruh negara. Seluruh negara itu 51.000. Jadi untuk pastinya untuk ini nanti tolong minggu ini kami akan usahakan untuk post di page kami. Lalu dari pertanyaan berikutnya tentang visa E7 prosesnya seperti apa. Nah, ini tadi saya sedikit dengar cerita dari Mbak Ana nih, katanya apa namanya ada kenalan yang dari visa E9, lalu dia apa namanya belajar di sini di UT, lalu berhasil dipindah ke visa E7 ya Mbak Ana ya. Mungkin bisa diceritakan lagi mungkin sedikit ke teman-teman. Mungkin Bang tadi kan angkatan 2020 Mas Suharsono ya. Dia itu dulu tuh lulusan dari UT. Jadi dia mungkin karena orangnya mungkin ulet juga, suka belajar juga. Dia dulu lulusan dari UT. Kemudian pertama kali masuk di sini tuh dia kuliah, bekerja sambil kuliah di UT. Kemudian dia sendiri setelah itu, kemudian setelah masuk lagi ke Korea, dia juga sering belajar bahasa Korea juga dengan baik. Dan dia bisa berhasil juga mengubah menjadi visa E7. E7 berapa Mbak? E7 apa dia? Saya kurang tahu ya, pokoknya visa E7 lah dia, gitu loh. Visa E7. Type dari visa type apa? E9? Dari E9. E9 dari E9. Mungkin kemungkinan besar E74 mungkin kemungkinan besar. Saya kurang tahu E7-nya E7 berapa. Mungkin itu bisa ditanyakan langsung sama beliau. Dan sekarang beliau kuliah juga di CyberWD bahasa Korea. Iya, ya. Jadi ini mungkin kalau kemungkinan besar ya dari mungkin Mas Angger Budi ini yang mungkin mau tanya juga nggak dijelaskan dari visa apa, dia pingin gantinya tapi dia pingin tahu proses visa E7 itu seperti apa. Jadi kan kebanyakan mungkin teman-teman dari visa E9 ya sekarang yang banyak ditanyakan mau dipindah ke E74 itu seperti apa. Nah mungkin bisa juga
apa namanya, seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Ana ini, kalau E74 itu sistemnya pakai sistem poin. Jadi sekarang ini tiap tahun itu ada sekitar 500 orang ya, 500 orang yang dipilih untuk gelombangnya, dan saingannya itu sangat ketat dari berbagai negara. Jadi dari berbagai negara yang mempunyai visa E9 itu hanya dipilih 500 orang. Jadi tentu bisa dibayangkan kan saingannya seperti apa. Jadi untuk orang yang memang tidak apa namanya, masih belum apa istilahnya, masih belum mempersiapkan diri ya untuk skill-skillnya, mungkin bahasa Korea atau mungkin pengalamannya. Nah, bisa dibilang sangat sulit ya untuk merubah visanya itu ke E74. Mungkin seperti itu, Mas Angger. Tapi yang jelasnya itu angka-angka Indonesianya jauh lebih kurang ya daripada negara-negara yang lain. Iya, Yang sudah dapat itu justru 4. Kalau dibandingkan Pakistan atau ya mana ya, Vietnam, Nepal. Jauh lebih kurang itu Indonesia itu. Kurang tahu Iya. apa sebabnya itu. Apa sebabnya? Berarti itu belum persiapannya masih kurang itu. Sebenarnya kalau saya lihat ya, Mr. Park, itu sebenarnya kendalanya dari para pekerja Indonesia itu mereka lebih senang di zona nyaman gitu. Jadi mereka hanya udah dapat uang ya sudah gitu loh. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk merubah dan keinginan untuk belajar bahasa Korea dengan giat. Itu kuncinya itu. Sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter, otaknya itu pinter-pinter, tapi mereka agak malas lah gitu loh. Buat apa gitu, buat apa. Tapi kalau misalnya udah mereka merasa mepet gitu kan, mereka ingin semuanya itu dengan instan gitu loh. Tapi kan sebenarnya tidak bisa gitu kan. Jadi masih belum banyak orang yang berpikir sampai segitu ya, kalau misalnya mungkin belajar kayak gini tapi bisa dirubah gini. Mungkin semoga dengan ini bisa dikasih mereka mendapatkan edukasi juga ya untuk teman-teman. Betul. Oke. Ini satu lagi dari Mbak Hasana ini. Apakah sekarang menikah dengan orang Korea misalkan sebelumnya visa E9, setelah menikah visanya masih tetap E9, tidak otomatis merubah ke F6. Nah, siapa mungkin yang Pak Tarikan mungkin bisa boleh saya persilakan. Mungkin Mr. Pak langsung ya. Kalau dari imigrasi langsung. Ya itu sih bisa kan kalau sudah cocok. Kan seperti Pak Ana jelaskan, diperlunya beberapa itu syarat-syarat, ya kan? Kalau sudah ada anak-anak itu gampang berubah ke F6. Kalau cuma nikah saja itu harus dicek sama imigrasinya. Apakah itu perkainannya itu ya apakah ini palsu atau tidak gitu kan. Nah, kalau udah jelas mungkin bisa berubah dari I9 ke F6. Tapi diperlunya beberapa syarat-syarat itu. Jadi, ya kan? Tapi bisa dirubah di sini juga ya, bisa dirubah di Korea. Boleh sih. Ya, tapi yang seperti yang tadi Ibu jelaskan itu, kalau tergantung kemampuan suami, kemampuan ekonomi. Ya betul. Kalau sudah ada anak-anak itu gampang. Kalau sudah cukup kemampuan bisnis, kemampuan ekonomi itu bisa. Tapi cuman perkainan saja. Kalau sudah cuma dapat itu kodok tumpon buku nikah, itu susah. Surat menikah. Ya enggak cuma surat menikah saja itu kurang cukup. Dicek sama imigrasi. Ini apakah benar atau tidak. Kalau udah jelas kan sudah ada anak itu gampang. Cuma ada perkainan saja. Jarang dikasih izin. Diminta keluar dulu itu. Dari seperti orang-orang pada umumnya ya, jadi harus dari negara asalnya ya untuk mengajukannya. Betul. Khususnya untuk yang
ada alasan tertentu ya, mungkin sudah punya anak atau mungkin Dulunya kalau dari I9 ke F6-nya tidak boleh. Tapi kira-kira 3 atau 4 tahun lalu ya baru bisa itu ada perubahannya. kebijakan baru ya. Walaupun dari I9 ke F6 bisa. Tapi zaman dulunya tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tapi sekarang udah bebas. Tapi tergantung syarat-syaratnya, suaminya berapa atau istrinya bagaimana itu. Iya, ya Oke, menarik ya. mungkin ini ya Mas Randy, saya ada kemarin ini ada beberapa orang yang ada inbox lewat Facebook dengan saya. Iya. Itu isanya tuh kalau misalnya nih pekerja Indonesia di sini, dia ingin menikah dengan orang Korea, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dia itu isanya kalau dia kalau mau menikah udah gitu, meskipun hanya sudah membuat surat keterangan menikah, kemudian dia ke Indonesia gitu loh. Ke Indonesia nanti pada saat dia akan masuk lagi ke Korea tuh sulit katanya. Apakah memang benar seperti itu? Tapi kalau tidak ada pelanggaran itu peraturan itu bisa. Tapi kebanyakan orang tadi I9 kan dulu pernah itu melanggar itu peraturan imigrasi dan atau deportasi. Nah, kalau ketahuan itu violation itu susah. Kami sudah adakan satu kasusnya itu. Tapi kalau tidak ada apapun bisa. Di Korea saja boleh, Ya, tanpa keluar di Korea saja boleh diperubahnya, tapi diperlunya syarat-syarat itu suami. Soalnya ada yang seperti ini. Jadi mereka tadinya kan pekerja Indonesia, kemudian menikah dengan orang Korea. Iya. Sudah membuat surat pernikahan semua itu, dan si istrinya ini ingin melangsungkan pernikahan di Indonesia. Gitu loh. Mereka akhirnya setelah mengurus surat nikah di Korea, mereka keluar dari Korea, mereka ke Indonesia gitu loh. Ke Indonesia melaksanakan pernikahan di Indonesia, dan pada saat mau masuk lagi ke sini untuk mendapatkan, karena pada saat mereka menguruskan surat menikah itu si istri belum mendapat F6. Belum mendapat F6, tapi dia sudah membuat surat nikah gitu loh di sini. Dan pada saat itu dia mungkin karena tidak tahu atau gimana, saya juga kurang mengerti. Kemudian mereka melangsungkan pernikahan di Indonesia. Nah, pada saat akan masuk lagi ke sini untuk menguruskan F6 itu sulit sekali. Gitu. Apakah benar ini? Karena orang-orang yang di Indonesia sendiri juga ada yang sudah membuat surat nikah, karena kan surat nikah itu meskipun orangnya tidak ada di Korea juga kan bisa juga membuat surat nikah kan gitu loh. Nah, dari Indonesia yang perempuannya di Indonesia, yang laki-lakinya di sini, tapi sudah membuat surat pernikahan, tapi si perempuannya tidak bisa mudah masuk ke sini karena ternyata katanya sih untuk sekarang itu ada syarat-syarat harus bisa bahasa Korea lah, apalah, banyak sekali persyaratan yang harus masuk itu, baru mereka bisa dapat F6. Jadi sulit juga, ada case juga seperti itu. Saya tidak bisa menjawab itu. Ya, mungkin saya bisa tambah sedikit ya. Iya. Jadi pertama kembali ke konsep yang namanya perkawinan campuran. Jadi ini harus jelas, karena ada dua hukum negara yang mengatur, sehingga salah satu dia memilih dulu. Oleh karena itu penting sekali memutuskan di mana menikahnya dulu. Ya, menikahnya di mana? Kenapa? Kalau dilakukan pernikahan di Korea, maka hukum yang mengatur tentang perkawinan ini adalah hukum Korea secara prinsip. Ya. Kalau dilakukan di Indonesia, maka hukum yang mengatur nanti menurut hukum Indonesia. Jadi harus dipilih salah satu. Oleh karena itu jangan bingung, karena ada juga orang yang tidak paham sudah melakukan pencatatan sipil di sini pernikahan di Korea, kemudian di Indonesia dilakukan lagi. Nah ini kan double sebenarnya, tidak perlu. Ya. Jadi ada perbedaan yang mendasar terkait dengan konsep pernikahan di Korea dan di Indonesia. Ini juga kadang-kadang menjadi kerancuan. Nah, ini seringkali menjadi persoalan karena masing-masing punya latar belakang sendiri kan. Nah, orang Korea berpikir cara menikah itu seperti menurut orang Korea, sedangkan orang Indonesia punya konsep sendiri pernikahan menurut orang Indonesia. Nah, di Korea itu pernikahan itu adalah
hubungan perdata dalam artian itu hanya perlu dicatatkan di catatan sipil. Jadi semua pernikahan itu cukup dicatatkan di kantor di sini GU ya namanya itu, kantor kecamatan atau kelurahan untuk pernikahan. Nah tentu untuk dicatatkan harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya biasanya pernikahan secara internasional maka pihak pasangan itu harus ada pertama, misalnya menikah dengan orang Korea ya. Nah, kalau orang Indonesia itu kalau dilakukan di Korea, maka nanti pasti pihak pemerintah di sini meminta harus ada bukti pernyataan bahwa tidak ada pernikahan di Indonesia. Jadi masih single atau tidak terikat dalam pernikahan. Nah, itu penting sekali. Jadi harus ada surat pernyataan itu dulu. Demikian juga sebaliknya, kalaupun dilakukan pernikahan di Indonesia, maka dokumen itu juga perlu. Kenapa? Supaya jangan terjadi ada pernikahan di balik pernikahan. Ada pernikahan lagi. Kenapa? Karena secara prinsip di Korea maupun di Indonesia itu kan menganut prinsip monogami. Walaupun ada pengecualian menurut hukum Indonesia, tetapi di Korea hanya mengenal satu monogami. Oleh karena itu paling pertama dulu. Ya, jadi pihak yang mau menikah itu harus bisa mendapatkan dokumen. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kita orang Indonesia, dokumen yang dikeluarkan itu harus ada di apostil, dilegalisasi. Kenapa? Karena dokumen yang dikeluarkan oleh katakanlah kelurahan pun ya menyatakan bahwa misalnya Randy gitu ya, dia mau menikah di Korea. Nah, dia dapat membuat surat pernyataan dari kelurahan bahwa dia nyatakan memang dia tidak terikat pernikahan dan lain sebagainya. Itu harus dilegalisir dulu. Kenapa? Karena walaupun dikeluarkan oleh pemerintah, ternyata tidak langsung berlaku karena ada konvensi internasional yang mengatur apostil. Ya, di mana Indonesia tidak menjadi bagian dari konvensi itu. Nah, ini kadang-kadang sulitan buat kita, khususnya misalnya yang sekolah di sini aja ya. Contohnya untuk ijazahnya aja harus dilegalisir. Padahal kan itu sudah dikeluarkan. Bahkan kita membuat surat kelakuan baik aja, bukan surat catatan kriminal aja harus dilegalisir. Nah, legalisirnya itu panjang. Ini secara teknis saya menyampaikan. Nah, legalisirnya itu pertama harus ke Kementerian Hukum dan HAM dulu. Setelah itu nanti dibawa ke Kementerian Luar Negeri. Baru nanti dibawa ke Kedutaan Korea. Setelah itu baru bisa diakui pernyataannya itu pada waktu melakukan pencatatan pernikahan. Nah, bayangkan aja untuk satu dokumen aja udah mulai ribet kan? Nah, menunjukkan bahwa pernikahan internasional itu tidak gampang. Itu baru satu dokumen. Nah, katakanlah misalnya tadi Randy mau menikah di Korea. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya, ini kembali aja kalau lebih gampang itu mungkin yang ada si A gitu, atau Mbak Ana mungkin dari Indonesia mau menikah ya ke Korea lebih gampang gitu. Nah, kalau dia berada di Indonesia dan sangat berada di Korea ini kan menjadi persoalan berbeda. Ya. Nah, bisa saja datang di sini kemudian dicatatkan. Tetapi seperti yang disampaikan Mr. Pak tadi, itu tidak bisa secara otomatis ditukar menjadi F6. Ya benar ya, Mr. Pak ya. Kalau misalnya datang orang dengan visa C1, C3, kemudian menikah di sini, ya dicatatkan. Nah, itu tidak otomatis langsung diubah ke F6. Tetapi justru pengajuannya itu harus dari Indonesia lagi. Kenapa? Karena visanya kan jangka pendek tuh. Ya. Nah, setelah habis masa visanya ini dia harus kembali. Kemudian proses pengurusan untuk dapat F6 ini itu juga ada prosesnya. Ya. Nah, persyaratan-persyaratan ini juga harus diperhatikan. Misalnya seperti sekarang, kalau tahun 2014, sebelumnya itu kan bahasa tidak dipersyaratkan. Sekarang itu kan minimum harus level 1 topik. Atau bisa berbahasa lain, misalnya kalau calon suaminya bahasa Indonesia, dibuktikan mereka bisa berkomunikasi, atau suaminya pernah misalnya tinggal di Indonesia selama 1 tahun, itu bisa dikecualikan. Atau bisa juga berbahasa Inggris. Karena misalnya ketemu waktu di Amerika, mereka saling jatuh cinta, kemudian memutuskan menikah, walaupun tidak bisa berbahasa Korea, bisa juga.
ya pakai bahasa Inggris. Tetapi dengan dibuktikan kemampuan bahasa Inggris, misalnya ada TOEFL-nya, ya, atau pernah tinggal di studi di luar negeri, dan itu menjadi bahasa. Nah, itu menjadi besar. Kemudian juga sekarang semakin diperketat karena banyak kasus-kasus itu banyak suami-suami di sini yang menjadi sponsor itu secara keuangan tidak mampu. Mereka juga tidak punya uang. Sehingga datang di sini bertambah masalah. Nah, sehingga ada persyaratan minimum upah, bukan minimum pendapatannya juga harus. Itu ada aturannya. Ada aturannya ya. Jadi misalnya ada minimum kalau dia tinggal masih dengan keluarganya, nah nanti minimum dia punya pendapatan seperti apa. Itu juga harus diatur. Nah, kemudian hal lain ada misalnya diperlukan catatan kriminal, itu juga harus diurus. Ya. Nah, seperti inilah kompleksitas contoh bahwa untuk melakukan pernikahan yang bersifatnya mixed marriage itu tidak sederhana. Oleh karena itu teman-teman atau mbak atau mas-mas yang mempertimbangkan untuk menikah juga harus paham seperti itu, jangan mengabaikan hal seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalnya melakukan pernikahan di Korea, maka dicatatkan di catatan sipilnya di Korea ini, maka pernikahan ini sah menurut hukum Korea. Dan untuk sah dia sudah dilakukan di hukum Korea, dan nggak perlu lagi dilakukan pernikahan di Indonesia. Cukup melaporkan hasil sertifikat catatan sipil tadi ke Kedutaan Besar Indonesia di Indonesia, di Korea, di Seoul. Nah, kemudian undang-undang undang-undang perkawinan juga mengatur itu ketika kembali ke Indonesia itu juga harus melaporkan ke catatan sipil. Jadi dalam waktu 1 tahun setelah kembali ke Indonesia, itu harus mencatatkan ke catatan sipil. Kalau enggak, maka di Indonesia pernikahan itu belum tercatat. Walaupun sah, tetapi belum tercatat. Nah, persoalannya nanti adalah ketika misalnya mau membuat kartu keluarga, ya, atau dokumen-dokumen yang lain. Nah, kalau nggak dicatatkan nanti kesulitan sendiri. Tetapi pernikahan itu sendiri sudah sah karena sudah dilakukan di Indonesia. Tetapi secara administrasi masih tetap untuk diakui di Indonesia harus dilaporkan ke KBRI, kemudian nanti kembali ke Indonesia dalam waktu 1 tahun, artinya bisa sampai langsung dilaporkan, itu harus dilaporkan. Ya. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun juga ada sanksinya. Nah, ini sebagai contoh mengenai pernikahan. Nah, kembali tadi ke pertanyaan, kalau misalnya S9 di sini, kemudian menikah, nah bisa dicatatkan, dilakukan seperti prosedur yang umum. Nah, apakah bisa diubah di sini tergantung kasusnya masing-masing. Jadi ada bisa dilakukan perubahan di Korea, tetapi ada juga nggak bisa. Kan begitu, Mr. Paya? Atau semua bisa? Nggak bisa. Ya. Sepengetahuan saya ada yang bisa dilakukan di Korea, ada yang tidak bisa. Tergantung kasusnya masing-masing. Kita lihat case by case. Nah, mungkin itu tambahan buat teman-teman. Iya. Nah, itulah ada tambahan nih. Ya, seperti Pak tadi kan jelaskan, menurut itu regulasi imigrasi yang sedang jalan itu, kalau dari short term stay visa, misalnya C3 ke F6-nya tidak boleh, ya, kata prinsipnya. Kalau ada kekecualian bisa, tapi pada prinsipnya tidak boleh. Tapi kalau sudah terdaftar, misalnya E9, dia udah punya E9, yang kan dia udah terdaftar, itu bisa. Bisa, tapi ya. tergantung syarat-syarat, kasusnya bagaimana, itulah. Nah, ya. Jadi tadi bawa tadi mengundang dari Indonesianya kan susah. Kenapa? Dia punya C3, oke? Jadi dia harus apply F6. Kalau masuk C3 dulu, kalau mau coba itu mengubah dari C3 ke F6 sangat sulit, ya kan? Nah, tadi walaupun E9 kan boleh. Kenapa? Dia sudah terdaftar, dia sudah tinggal di Korea lebih dari 1 tahun. Jadi tidak ada masalah komunikasi, oke? Yang tinggal yang seperti tadi ada
kriminal record, tanah ada kemampuan uang. Ya, kalau udah cukup, polisi boleh. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya walaupun I9, kalau udah cukup persyaratan bisa ke berobat EP6. Tapi dari sisi ke EP6-nya pada prinsipnya tidak boleh. Di Korea ya. Ya. Kalau di Korea, tapi kalau harus balik lagi ya otomatis bisa ya mengikuti peraturan yang memang ada ya. Betul. Harus apply apply EP6. Tadi. Ya, dari itu kedutaan Korea di Jakarta itu. Iya. Oke. Ini ada satu pertanyaan juga mengenai visa dari Mbak Inia. Visa mengundang, jadi bukan visa mengundang. Jadi katanya apakah saya bisa mengundang orang tua saya ke Korea untuk menghadiri pernikahan saya di Korea, sedangkan saat ini masih pandemik. Apakah ada visa khusus untuk mereka agar bisa masuk ke Korea untuk mengundang? Kira-kira bisa menurut itu pengalaman saya mungkin sangat susah ya kalau masih jalan itu pandemi. Pada prinsipnya itu konsul tidak mau mengeluarkan visa yang short term stay visa, ya kan? Kalau tanpa alasan kemanusiaan, misalnya ada yang darurat kematian atau kecelakaan darurat itu. Tanpa itu kalau menghadiri wedding ceremony, menghadiri yang itu mungkin sangat susah. Nah, kalau harus diperlunya itu rekomendasi dari pemerintah. Iya. Jadi ini juga sama ya visa C3 ya. Kalau misalkan visa pun untuk mengundang keluarga atau orang tua ini sama juga short term C3 itu ya. Iya betul ya. Karena itulah kan sekarang bukan hanya Indonesia, di seluruh negara sama. Kalau short term stay visanya sangat sulit ya tanpa alasan kemanusiaan atau alasan kedarurat. Oke. Iya. Oke. Hari ini tidak begitu banyak itu pertanyaannya. Kalau dibandingkan I9-nya, kalau I9 pertanyaannya banyak sekali, tapi EP6-nya jarang. Iya, EP6-nya jarang. Mungkin perlu juga Randy bisa menyampaikan sebenarnya kenapa kita mengangkat kasus ini. Sebenarnya di lapangan kami sering mendapat kontak ditanya tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan mixed marriage. Cuma memang kadang-kadang isunya sensitif untuk diangkat ke publik seperti ini. Ya, misalnya persoalan keluarga, apakah kemungkinan perceraian. Ya. Nah, ini kan menjadi harta gono gini. Sebenarnya hal yang agak sensitif kalau ditanya di sini, gitu ya. Wah, ini gimana kalau misalnya saya bercerai dengan suami saya dapat berapa, gitu kan? Mungkin ada pertanyaan. Terus saya melakukan apa? Nah, kalau ini saya udah mau merancang-rancang suami saya begini, apakah saya gugat cerai? Nah, memang topik ini sensitif, tetapi kenyataannya ini adalah persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, hanya untuk mixed marriage. Oleh karena itu, kita dalam konteks ini bisa saja memberikan penjelasan secara umum, ya, ini sebagai edukasi, dan bisa juga nanti secara privat bisa menghubungi saya atau Randy bertanya hal terkait dengan persoalan yang dihadapi dengan keluarga, karena ini kan isu keluarga ya. Nah, di dalam banyak hal, misalnya hal-hal yang sederhana, khususnya mengenai perceraian. Kadang-kadang karena ketidaktahuan konsep. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pernikahan sendiri menurut hukum Indonesia sama Korea itu beda. Kalau kita, itu kan ikatan lahir batin, gitu ya namanya ya. Antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia gitu. Nah, konsepnya itu ikatan lahir batin. Padahal di Korea enggak. Nah, apa artinya ikatan lahir batin? Maka di sana peran agama menjadi penting. Sehingga menurut hukum Indonesia pernikahan itu sah menurut agama itu sudah sah. Jadi bukan menurut hukum, bukan berdasarkan catatan sipilnya. Jadi setelah dilakukan menurut agama baru dicatatkan ke catatan sipil. Jadi tidak ada pernikahan yang langsung catatan sipil tanpa ada
melakukan pernikahan menurut agama masing-masing dulu. Sedangkan di Korea nggak ada. Nah, ini aja sudah satu konsep, ya, berbeda ya. Nah, kemudian misalnya perceraian. Di Korea hanya ada mengenal 2 kategori perceraian, ya. Bisa dikatakan 3 juga. Pertama, bisa bercerai berdasarkan kesepakatan. Nah, itu tidak dikenal dalam konsep Indonesia. Nah, jadi orang sepakat. Kenapa? Karena hubungan pernikahan itu adalah hubungan perdata saja, sama seperti kontrak. Jadi orang sepakat, oke, kita mengakhiri senang lah. Kelihatannya udah nggak perlu lagi nih, bosan. Misalnya contoh ya, sudah sama-sama senang, sama-sama setuju, saya berakhir. Itu namanya perceraian berdasarkan kesepakatan. Nah, tinggal hanya nanti kesepakatan itu disampaikan ke pengadilan sehingga bisa diberikan putusan. Nah, kemudian yang kedua, perceraian berdasarkan gugatan, di mana ada satu pihak melakukan gugatan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak. Jadi harus dia berbicara mengenai unsur ada kesalahan. Nah, di dalam undang-undangnya di sini tidak punya undang-undang pernikahan, tetapi bergabung di dalam kitab hukum perdatanya, itu disebutkan ada persyaratan-persyaratan atau kondisi-kondisi di mana seseorang bisa menggugat perceraian. Kurang lebih sama seperti di Indonesia. Ya, misalnya ada unsur kekerasan. Ya, mungkin ada salah satu pasangan itu melakukan perzinahan. Ya. Nah, kemudian si suami atau salah satu pasangan misalnya menghilang, ya, tidak ada kelihatan selama beberapa waktu. Nah, itu atau hal-hal yang lain. Ya, ada kekerasan misalnya. Kekerasan itu bisa saja di konteksnya di Korea itu lebih luas lagi, bukan hanya dilakukan oleh suami, tetapi orang yang terdekat. Misalnya kekerasan dilakukan oleh mertua juga bisa loh dijadikan alasan untuk menggugat untuk bercerai. Nah, ini kan berbeda. Nah, yang sering terjadi adalah ketika dilakukan suatu penggugatan, kemudian dibujuk untuk melakukan, oke, kita bubar aja dengan kesepakatan. Nah, ini punya implikasi hukum yang berbeda. Pilihan bercerai dengan putusan pengadilan atau gugatan, sama dengan kesepakatan ini punya implikasi hukum berbeda. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena ini berdampak kepada status keimigrasian dan visanya. Nah, bagi misalnya pasangan yang menikah ke Korea F6, ini kan status visanya diberikan berdasarkan status pernikahan. Kalau dia melakukan perceraian dengan kesepakatan, maka dasarnya untuk mendapatkan visa lagi itu hilang. Oleh karena itu dia nggak bisa lagi memperpanjang F6 kalau dia udah bercerai. Nah, hati-hati. Nah, kalau misalnya dia sepakat, ya sudah. Kalau begitu, ya sudah. Kalau sudah berakhir, maka negara Korea secara hukum menyatakan, ya sudah, kalian sudah berakhir, maka kami tidak bisa lagi memberikan alasan untuk visanya di sini berdasarkan pernikahan. Nah, sudah. Kalau gitu, pas perpanjangan visanya, udah habis, nggak bisa lagi perpanjang. Tetapi kalau misalnya dia melakukan gugatan perceraian, ya, dan kemudian terbukti ada kesalahan dari pihak misalnya suami atau itu istri, kemudian diputuskan perceraian tersebut, di mana yang dulu, kalau dulu 100% harus misalnya pihak suami atau istri salah satunya itu bersalah, tetapi di dalam perkembangan terbaru itu tidak mesti harus 100%. Ya, walaupun ada kontribusi sedikit dengan ini, tetapi harus ada pihak yang bersalah itu lebih besar. Maka putusan pengadilan ini bisa dijadikan alasan untuk kita memperpanjang visanya. Nah, ini maksud saya tadi bagaimana karena kita menemukan ada kasus demikian di dalam pekerjaan kami, ada yang menghubungi, dia sudah melakukan gugatan, kemudian di tengah jalan diajak untuk berdamai, kemudian bercerai secara kesepakatan. Setelah itu gimana? Ya sudah selesai. Nah, dia nggak bisa lagi perpanjang visa, nggak bisa lagi F6. Padahal tadi ada unsur kesalahan dari pihak suami. Nah, ini tadi hanya sebagai contoh betapa pengetahuan hukum atau pengetahuan mengenai aspek perceraian di awal itu akan membantu menyelamatkan. Kalau misalnya memang mau tetap tinggal di Korea, oleh karena itu silakan aja konsultasi kalau ada hal berkaitan. Itu mungkin saya bisa tambahkan. Iya, oke, terima kasih Pak Dagan. Jadi itu ya penjelasan nanti mungkin ke masalah perceraian ya, topik yang
sedikit sensitif, jadi mungkin teman-teman bisa dijadikan sebagai referensi, dan kalau misalnya mungkin perlu konsultasi lebih detail, silakan langsung menghubungi ke kami. Dan ya tidak terasa juga hampir 1 jam lagi kita ini perbincangan kita. Satu aja saya mungkin sebagai penutup dari Mbak Ana ya. Mungkin untuk rekan-rekan kita WNI yang mungkin sekarang lagi mempertimbangkan untuk mismarriage, mungkin ada sedikit nasihat atau saran mungkin dari ini pakarnya dari udah 20 tahun ini. Dari Mbak Ana sendiri gimana mungkin sebelum saya tutup hari ini? Sebenarnya gini ya, kalau menikah itu kita harus jelas dulu niatnya apa gitu loh. Ya. Karena sekarang niatnya apa? Karena sekarang banyak sekali wanita yang menikah itu dengan niat ingin memindahkan beban ekonomi dari orang tua kepada suami. Nah, itu niatnya aja udah salah ya. Niat sebenarnya sudah salah gitu loh. Nah, jadi misalnya itu juga nanti akan mempengaruhi rumah tangga yang akan kita jalankan gitu loh. Jadi niatkanlah menikah itu memang ingin menikah dengan suami, membentuk suatu keluarga yang bahagia gitu, dan bisa mengayomi dan misalnya itu bisa menjadikan rumah tangga itu aman, bahagia untuk anak dan suami gitu loh kan ya. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita sudah akan memilih orang Korea untuk menikah gitu loh, menjadikan suami kita atau istri kita mau tidak mau sepanjang hidup kita harus terus belajar bahasa Korea. Kenapa gitu loh? Kalau kita tidak bisa belajar bahasa Korea, bagaimana kita akan melindungi diri kita gitu loh? Karena apa? Karena kita tidak bisa tahu gitu loh, tidak bisa berkomunikasi dengan orang Korea, tidak bisa mengerti hukum dengan orang Korea. Bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita kalau ibunya sendiri tidak belajar berbahasa Korea dengan baik? Karena belajar bahasa itu tidak hanya setahun 2 tahun udah dapat topik 4 udah selesai, udah dapat F5 selesai, tidak gitu loh. Seperti yang saya lakukan, saya juga belajar bahasa Korea meskipun sudah 20 tahun tetap belajar bahasa Korea gitu. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Korea bisa melindungi diri kita, bisa melindungi anak-anak kita, dan kita pun bisa hidup nyaman di Korea ini gitu loh. Karena kita sendiri juga harus tahu, harus sadar bahwa tidak selalu suami kita ada di samping kita. Tidak selalu suami kita selalu bersama kita. Pada saatnya kalau seandainya suami kita pergi dulu gitu loh ya ke sana, kita bisa menjaga diri kita dan anak-anak kita gitu. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih. Jadi sebagai ringkasan ya, yang nomor 1 tujuannya ya, tujuan menikah itu seperti apa, dipertimbangkan lagi niatnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya bahasa ya. Jadi bahasa ini tidak sama seperti pelajaran ya, jadi tidak ada habisnya. Harus selama 20 tahun pun seperti Mbak Ana ini masih terus belajar ya, tanpa ada habisnya ya untuk bahasa ini. Jadi itu silakan teman-teman mungkin bisa jadikan referensi kalau misalnya untuk memikirkan mismarriage. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu perbincangan kita. Masih banyak hal-hal yang bisa kita bincangkan, tapi sudah tidak terasa sudah 1 jam. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ana, Pak Tarigan, dan juga Mr. Park atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi nanti di 2 minggu lagi untuk program kita, untuk di tema mungkin yang bisa sama atau mungkin tema selanjutnya dengan special guest yang mungkin akan kami undang lagi untuk program berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri ya sampai hari ini. Terima kasih semuanya. Udah meluangkan waktu nih. Ketemu lagi ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Yo. Terima kasih.